UPD bermutu. Dalam suka dan duka kita bersama menghadapi dunia dengan senyuman. Kekuatan kita ada di hati, bersama kita takkan tergoyahkan. Bertekad maju untuk tetap unggul, tetap unggul. Dalam setiap langkah kita akan berjuang, tak gentar hadapi rintangan yang ada. Dengan hati kuat kita pasti bisa. Universitas Bina Dharma bertekad maju untuk tetap unggul. Bertekad maju kita pasti unggul. UPD bermutu. UPD bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa dan mahasiswiku yang ganteng dan cantik-cantik. Perkenalkan saya Widianto, MKOM PhD, yang akan membimbing kalian semua pada mata kuliah Cloud Computing. Selamat datang di dunia Cloud Computing yang seru. Anda adalah orang yang sangat beruntung dan tidak salah memilih Universitas Bina Dharma yang keren dan bermutu untuk menuntut ilmu untuk bekal kalian menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin serba digital dan kompleks. Cloud Computing. Kedengarannya rumit, tapi sebenarnya lebih sederhana daripada yang kalian bayangkan. Bayangkan bisa mengakses semua file dan program komputer kalian secara online, tanpa perlu menyimpannya di perangkat kalian. Itulah kekuatan cloud. Di era digital ini, cloud computing telah menjadi penting bagi individu dan bisnis. Cloud computing menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan penghematan biaya, merevolusi cara kita bekerja dan hidup. Baik kalian penggemar teknologi atau baru memulai, video ini akan memandu kalian melalui dasar-dasar cloud computing. Pada pertemuan ini, Pak mohon maaf karena tidak bisa mengajar tatap di kelas, karena Pak sedang di luar kota, tetapi video ini tidak akan mengurangi pemahaman kalian terhadap cloud computing. Kita akan menjelajahi definisi, cara kerja, manfaat, risiko, dan potensi masa depannya. Jadi, mari kita jelajahi dan mengungkap rahasia cloud. Sederhananya, cloud computing berarti mengakses dan menyimpan data dan program melalui internet, bukan di stored, di tempat Anda menyimpan seperti hard disk, SSD, flash disk, CD, apalagi disket. Itu sudah ketinggalan bro. Bayangkan jaringan server canggih yang menyimpan dan memproses informasi dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Anggap saja seperti listrik. Kalian tidak perlu mengerti cara kerjanya untuk menggunakannya. Kalian cukup mencolokkan dan menikmati manfaatnya. Demikian pula, cloud computing memungkinkan kalian mengakses sumber daya komputasi tanpa mengelola infrastruktur yang rumit. Alih-alih memiliki dan memelihara server fisik, kalian dapat menyewa sumber daya dari penyedia seperti Google, Amazon, atau Microsoft. Mereka menangani kerumitan teknisnya, memungkinkan kalian untuk fokus pada hal yang paling penting. Cloud computing menawarkan berbagai layanan, seperti penyimpanan, daya komputasi, aplikasi perangkat lunak, dan banyak lagi, menjadikannya teknologi yang serbaguna dan canggih. Bayangkan jaringan pusat data yang luas yang terhubung melalui internet berkecepatan tinggi. Pusat data ini menampung banyak server yang menyimpan dan memproses data. Saat kalian menggunakan layanan cloud, data kalian dikirim ke server ini dan diproses sesuai permintaan kalian. Misalnya, saat kalian mengunggah foto ke penyimpanan cloud kalian, foto tersebut ditransfer dari perangkat kalian ke server penyedia cloud. Kalian kemudian dapat mengakses foto ini dari perangkat apapun dengan koneksi internet. Begitu pula, saat kalian menggunakan aplikasi berbasis cloud, pemrosesan terjadi di server penyedia, dan kalian berinteraksi dengannya melalui browser kalian. Penyedia cloud mengelola infrastruktur yang mendasarinya, memastikan server berjalan dengan lancar, data aman, dan layanan tersedia 24 jam sehari. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menikmati manfaat cloud computing tanpa mengkhawatirkan kerumitan teknisnya. Meskipun cloud computing menawarkan banyak manfaat, penting untuk menyadari risiko yang terkait. Salah satu perhatian utama adalah keamanan data. Saat kalian menyimpan data di cloud,
kalian mempercayakannya kepada penyedia pihak ketiga. Sangat penting untuk memilih penyedia terkemuka dengan langkah-langkah keamanan yang kuat seperti enkripsi dan kontrol akses untuk melindungi data kalian dari akses yang tidak sah. Selain itu, pemadaman internet dapat mengganggu akses ke layanan berbasis cloud kalian. Risiko lainnya adalah vendor lock-in, di mana beralih ke penyedia cloud yang berbeda bisa jadi menantang dan mahal setelah kalian membangun infrastruktur kalian di platform tertentu. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti portabilitas data dan kemampuan integrasi dengan cermat sebelum berkomitmen pada penyedia. Terlepas dari risiko ini, cloud computing tetap merupakan teknologi yang aman dan andal dengan tindakan pencegahan dan uji tuntas yang tepat. Bagian 5. Memulai perjalanan cloud kalian, apa yang kalian butuhkan? Memulai perjalanan cloud computing, kalian lebih mudah dari yang kalian kira. Persyaratan dasarnya sangat sederhana. Pertama dan terpenting, kalian memerlukan koneksi internet yang andal. Karena layanan cloud diakses secara online, koneksi internet yang stabil dan cepat sangat penting untuk pengalaman yang lancar. Selanjutnya, kalian memerlukan perangkat seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone untuk mengakses layanan cloud. Sebagian besar penyedia cloud menawarkan platform yang mudah digunakan, yang dapat diakses melalui browser web atau aplikasi khusus. Terakhir, kalian mungkin memerlukan langganan ke penyedia layanan cloud tergantung pada kebutuhan kalian. Banyak penyedia menawarkan tingkat gratis dengan penyimpanan dan fitur terbatas. Sementara paket berbayar menyediakan lebih banyak penyimpanan, fungsionalitas lanjutan, dan dukungan khusus. Dengan persyaratan dasar ini, kalian siap menjelajahi dunia cloud computing yang luas. Bagian 6. Perjalanan melalui waktu. Evolusi cloud computing. Akar dari cloud computing dapat ditelusuri kembali ke tahun 1960-an dengan konsep time sharing, di mana banyak pengguna dapat mengakses satu komputer melalui terminal. Ini meletakkan dasar untuk berbagi sumber daya komputasi melalui jaringan. Pada tahun 1990-an, munculnya internet dan kemajuan dalam teknologi jaringan menyebabkan munculnya penyedia layanan aplikasi atau ISP yang menawarkan aplikasi perangkat lunak melalui internet. Ini membuka jalan bagi perangkat lunak sebagai layanan atau SaaS, salah satu model layanan inti dari cloud computing. Awal tahun 2000-an menyaksikan lahirnya cloud computing seperti yang kita kenal sekarang, dengan perusahaan seperti Amazon meluncurkan layanan seperti Amazon Web Services atau AWS yang menawarkan sumber daya komputasi yang dapat diskalakan sesuai permintaan. Sejak itu, cloud computing telah berkembang pesat dengan layanan dan teknologi baru yang terus bermunculan. Bagian 7. Cloud computing dalam aksi. Contoh nyata. Cloud computing telah menjadi hal yang umum, mendukung banyak aplikasi dan layanan yang kita gunakan sehari-hari. Mari kita lihat beberapa contoh nyata. Fujitsu, perusahaan peralatan dan layanan TI multinasional ini memanfaatkan cloud computing untuk menyediakan berbagai layanan, termasuk infrastruktur sebagai layanan, atau IaaS, platform sebagai layanan, atau PaaS, dan SaaS kepada kliennya secara global. Google Docs, contoh utama SaaS, memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berkolaborasi dalam dokumen online tanpa memerlukan perangkat lunak desktop tradisional. Salesforce, platform manajemen hubungan pelanggan terkemuka, menawarkan layanannya sepenuhnya di cloud, memungkinkan bisnis untuk mengelola interaksi dan data pelanggan secara efisien. Amazon, pelopor dalam cloud computing, menyediakan berbagai layanan cloud melalui Amazon Web Services, mulai dari penyimpanan dan daya komputasi, hingga pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Platform cloud Microsoft, Azure, menawarkan berbagai layanan, termasuk IaaS, PaaS, dan SaaS, bersaing dengan AWS di pasar cloud. Biznet, penyedia layanan telekomunikasi dan internet Indonesia ini memanfaatkan cloud computing untuk menawarkan berbagai layanan, termasuk penyimpanan cloud, hosting, dan solusi pemulihan bencana. Contoh-contoh ini menyoroti beragam aplikasi cloud computing di berbagai industri dan sektor. Bagian 8. Masa depan adalah cloud, penelitian, dan pengembangan. Bidang cloud computing terus berkembang, dengan penelitian dan pengembangan yang sedang berlangsung, berfokus pada peningkatan kemampuan dan perluasan potensinya. Area fokus utama meliputi komputasi tanpa server,
Tren yang muncul ini memungkinkan pengembang untuk menjalankan kode tanpa mengelola server. Lebih lanjut, mengabstraksi infrastruktur yang mendasarinya. Edge computing dengan memproses data lebih dekat ke sumbernya. Edge computing mengurangi latensi dan meningkatkan kinerja aplikasi cloud. Komputasi kuantum, teknologi revolusioner ini memiliki potensi untuk mengubah cloud computing dengan memungkinkan pemrosesan komputasi kompleks yang saat ini tidak mungkin dilakukan oleh komputer tradisional. Kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Platform cloud semakin mengintegrasikan kemampuan AI dan ML, memungkinkan bisnis untuk mendapatkan wawasan dari data dan mengotomatiskan tugas. Seiring berlanjutnya penelitian dan pengembangan, kita dapat mengharapkan lebih banyak aplikasi dan layanan inovatif yang didukung oleh cloud computing di masa mendatang. Bagian 9. Merangkul kekuatan cloud. Sebagai kesimpulan, cloud computing telah muncul sebagai teknologi transformatif, merevolusi cara kita menyimpan, mengakses, dan memproses informasi. Fleksibilitas, skalabilitas, dan keefektifan biayanya telah menjadikannya alat yang sangat diperlukan bagi individu dan bisnis. Dari menyimpan file pribadi hingga mendukung aplikasi bisnis yang kompleks, cloud computing telah meresap ke berbagai aspek kehidupan kita. Seiring kemajuan teknologi dan penelitian berlanjut, kita dapat mengharapkan solusi berbasis cloud yang lebih inovatif dan kuat untuk muncul. Merangkul cloud computing memberdayakan kita untuk membuka kemungkinan baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi di berbagai sektor. Ini adalah saat yang menyenangkan untuk menyaksikan kekuatan transformatif cloud saat membentuk masa depan teknologi. Demikian pertemuan kali ini sebagai pertemuan pembuka, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat menghargai waktu yang Anda habiskan bersama kami hari ini. Mari kita terus bergerak maju dengan semangat untuk terus belajar, agar ilmunya semakin bertambah. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bina Dharma